Ya, shalom, selamat pagi. Pagi hari ini saya akan membahas satu topik yang menarik ya. Kekristenan ajaran Rasul Paulus kah? Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, seringkali di luar sana ada orang-orang tertentu di luar Kristenan yang selalu mengatakan bahwa kekristenan atau ajaran Kristen adalah ajaran Rasul Paulus. Serangan-serangan ini ditujukan kepada umat Tuhan untuk menggoyahkan, untuk mengkerdilkan, atau mungkin juga menyerang bahwa kekristenan itu sendiri adalah ajaran manusia yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, apakah benar seperti itu? Tuduhan-tuduhan seperti itu. Kita harus lihat bahwa kita harus paham apa itu Kristen. Kata Kristen itu muncul ditulis oleh Rasul Lukas di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Di kota Antiokhia lah orang-orang percaya pertama kali disebut Kristen. Artinya apa? Kristen artinya pengikut Yesus. Saya ulang, Kristen artinya pengikut Yesus atau murid-murid Yesus yang percaya kepada Yesus Kristus. Seorang teolog bernama Karl Rahner yang hidup 1904 sampai dengan 1984, dia mengatakan orang Kristen adalah orang-orang yang memperoleh keselamatan karena rahmat Tuhan. Saya ulang, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang diselamatkan karena rahmat Tuhan Yesus Kristus. Dia mengatakan hal itu. Nah, sekarang saya akan menjawab, apakah tuduhan kekristenan adalah ajaran Rasul Paulus, ajaran dia sendiri? Tentu kita akan menjawab itu dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca. Biarkan Alkitab yang menjawab Alkitab. Biarkan firman Tuhan ini membuka hati pikiran kita, terutama orang-orang di luar kekristenan yang selalu saja mencari-cari kesalahan dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya kutip apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dari Galatia 1 ayat yang ke-11 dan 12. Saya bacakan. Dalam perikop ini berjudul bagaimana Paulus menjadi rasul. Bagaimana Paulus menjadi rasul. Kita tahu bahwa Paulus bertobat ketika dia dalam perjalanan menuju Damsyik untuk menangkap orang-orang atau pengikut kepada Tuhan Yesus di kota Damsyik, dan ia bertemu dengan Yesus dalam sebuah penglihatan, dan dia buta selama 3 hari, dan dia dipulihkan Tuhan dan menjadi rasul. Dan dia menulis hal ini. Dia menulis hal ini. Perhatikan ini, apa yang dikatakan di dalam Galatia 1 ayat 11 dan 12 yang ditulis oleh Rasul Paulus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Jadi jelas bahwa yang disampaikan oleh Paulus bukan Injil manusia. Artinya apa? Karangan manusia, buatan manusia, atau dari ajaran dia sendiri, tetapi oleh pernyataan Yesus Kristus. Saya garis bawahi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Bukan cuma sampai di situ. Saya akan bacakan juga apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Efesus 2, dalam Efesus 3 ayat 2 dan 3. Apa yang ia katakan? Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan ini. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Ayat 3, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Saya ulang kalimat ini perlahan-lahan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang dipercayakan kepadaku, kepada kamu, yaitu bagaimana rahasianya
rahasianya yang dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Wahyu siapa? Tentu wahyu dari Yesus Kristus. Seperti dikatakan tadi dalam Galatia 1 ayat 11 dan 12. Jadi bukan dari orang lain, bukan dari karangan dia sendiri, bukan dari ajaran dia, tetapi wahyu atau pernyataan langsung kepada Paulus oleh Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu semua yang kasih Tuhan, jangan mau ya kita digoyah, diserang, dan mudah dialihkan kepada Injil-Injil yang lain yang bukan kepada Yesus Kristus. Apa sih yang dimaksud dengan Injil-Injil yang lain? Ada Injil-Injil lain tanda petik ya, yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati, tidak bangkit ya, tapi Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kalau kita baca dalam tulisan-tulisan Paulus, bahwa Yesus telah mati, bangkit dan naik ke surga untuk menebus manusia dari kengerian kekal. Sumbernya ada firman Tuhan. Jadi apa konklusinya? Apakah Paulus yang mengajarkan kekristenan? Bukan. Yang mengajarkan Paulus dalam hal kekristenan atau ajaran dia adalah karena pewahyuan dari Yesus Kristus. Yuk, kita perdalam iman kita. Sungguh-sungguh percaya kepada dia. Rajin berdoa pun dalam menghadapi segala sesuatu. Dan jangan lupa yang paling penting, yang paling basically atau dasar, rajinlah di dalam membaca kitab suci. Karena Roma 10 ayat 17 juga sama ditulis oleh Rasul Paulus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Maju terus dalam Tuhan, tetap semangat di tahun yang baru ini. Dan doa saya, kita semua semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.